Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafiah. Saya dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya sedang menempuh semester 5 dan pada hari ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi Sastra. Pada tugas kali ini kami diminta untuk menceritakan sebuah novel di mana novel ini sebelumnya sudah pernah kami baca. Dan pada kali ini saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Anak Negeri. Novel ini diangkat dari kisah nyata, yaitu kisah nyata Ganjar Suparnowo. Penulis dari buku ini adalah Gatot Koco Suroso, di mana buku ini diterbit pada tahun 2017 dan memiliki tebal halaman sekitar 500-an ke atas. Pada buku ini memiliki bab per bab, di mana setiap bab yang ada dalam buku ini memiliki motivasi atau nasihat tersendiri untuk para pembacanya. Dan yang sudah pasti, bab per bab ini memiliki keterkaitan satu sama lain dengan tokoh utama, yaitu Sang Ganjar itu sendiri. Ganjar terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya sebagai seorang polisi yang bernama Pramuji dan ibunya sebagai Sri Suparni. Dia terlahir dari 6 bersaudara dan dia 5 dari bersaudara tersebut. Kakaknya bernama Kunto dan kakak perempuannya bernama Wati. Karena profesi sebagai seorang polisi, ayah Ganjar dan sekeluarga harus kerap kali berpindah rumah. Mungkin kita langsung saja pada bab pertama. Di bab pertama ini bertema anak kampung, di mana diceritakan kisah kecilnya Sang Ganjar di sebuah perdesaan. Pada bab ini, Ganjar seringkali menerima hukuman dari sang ayah karena kenakalan ia sendiri, di mana salah satu kenakalan yang dilakukan oleh Sang Ganjar yaitu dia tidak pernah pulang di saat siang hari, dia selalu pulang di saat malam hari. Dia setiap pulang sekolah tidak pernah pulang ke rumah. Dia selalu akan ke sawah untuk mencari jangkrik bersama 4 orang sahabatnya di masa kecil. Selanjutnya adalah bab 2, di mana bab 2 ini bertema seperti Bung Karno atau Soekarno, di mana cita-cita tertingginya Sang Ganjar adalah seperti Soekarno yang pandai dalam berpidato dan memiliki wawasan luas. Alasan kenapa Ganjar ingin seperti Soekarno atau Bung Karno, karena di setiap pagi hari sebelum dia pergi sekolah, dia selalu menerima nasihat dari sang ayah terkait tentang kehidupan ataupun perjalanan-perjalanan kehidupan Soekarno. Dan alasan kedua yang kenapa dia selalu ingin menjadi seperti Soekarno yang memiliki wawasan yang luas dan pandai dalam berpidato. Sesuatu hari dia pergi ke sekolahnya di SDN. Suatu hari di saat dia pergi sekolah, dia menaiki salah satu bis langganan dia. Di situ dia bertemu dengan salah satu kernek dari bis tersebut. Bapak itu mengatakan bahwa Ganjar harus rajin menuntut ilmu agar seperti salah satu tokoh Indonesia. Dia berkata seperti itu. Akhirnya Sang Ganjar pun teringat dengan nasihat bapaknya. Saya ingin seperti Soekarno, katanya. Karena kenapa kamu ingin menjadi seperti Soekarno? Karena Soekarno pandai dalam berpidato dan memiliki wawasan luas. Itu memang sangat bagus, kata bapaknya, karena memang dia adalah salah satu tokoh tertinggi di Indonesia dan kamu harus rajin belajar agar kamu bisa seperti beliau. Selanjutnya yaitu bab 3. Di bab 3 ini bertema peluru, di mana kenakalan Sang Ganjar ini terjadi lagi pada bab ini, di mana dia bermain dengan peluru sang bapak dan dia mengajak ketiga temannya untuk mencoba bermain dengan peluru di dalam rumah. Awalnya dia tidak ingin melakukan hal itu, tetapi karena pengaruh dari ketiga temannya ini, akhirnya dia mau melakukan hal itu. Dan pada suatu hari, bapaknya tahu kalau dia memiliki niat untuk melakukan hal itu. Padahal
Dia tahu hal itu tidak baik untuk dia lakukan karena dia masih anak SD, tetapi sudah berani bermain dengan peluru sang bapak. Akhirnya dia menerima hukuman selama 1 minggu dari bapaknya agar dia tidak bisa bermain-main lagi bersama teman-temannya. Pada bab 3 ini, Ganjar sudah harus mulai berpikir bahwa apapun yang ingin dia lakukan, dia harus memikirkan terlebih dahulu baik atau tidaknya, resikonya untuk diri dia sendiri ataupun resiko untuk orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah bab 4, di mana bab 4 ini bertema semangat untuk maju. Di bab ini Ganjar sudah mulai menunjukkan semangat dia untuk terus berjuang dan menunjukkan hal-hal terbaik dari diri dia sendiri. Di mana sang Ganjar ini sudah mulai membentuk jati diri dia sendiri pada saat dia duduk di bangku SMP. Di bangku SMP ini, dia sudah mulai mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada di sekolahnya, membawa bangga nama sekolahnya dan nama gengnya. Karena pada saat dia duduk di bangku SMP, dia sudah memiliki geng dengan teman-temannya. Sekarang kita lanjut ke bab 5. Bab 5 ini bertema Yogyakarta. Setelah sang Ganjar berjuang di bangku SMP untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, masuklah di masa Ganjar harus ber-SMA, di mana kakak pertama sang Ganjar meminta izin kepada orang tua sang Ganjar, yaitu kakak yang bernama Kunto, meminta sang Ganjar untuk meneruskan SMA-nya di Yogyakarta, tinggal bersama dengan kakak Kuntonya di Yogyakarta dan kakak iparnya. Dari sinilah sang Ganjar mulai memasuki fase di mana dia harus mulai bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Sekarang kita masuk di bab 6. Bab 6 ini bertema dilema. Di bab ini mengisahkan dilemanya sang Ganjar yang tidak tahu harus meneruskan kuliahnya di mana. Sebelumnya, Ganjar sudah mendaftarkan dirinya di salah satu universitas, yaitu di UGM. Dan dia mendaftarkan diri di UGM tanpa sepengetahuan kakaknya ataupun kakak iparnya dan ayah ibunya. Akhirnya suatu hari Ganjar menerima surat karena dia sudah terima di UGM. Akhirnya dia sudah mulai bingung dengan biaya kuliah dia. Dan pada akhirnya ayah sang Ganjar harus menggadaikan rumah tempat tinggal mereka untuk meneruskan kuliah Ganjar di UGM. Bahkan Ganjar kuliahnya sempat terhentikan karena biaya ekonomi dari keluarganya yang tertunda. Selanjutnya kita masuk di bab 7. Di bab 7 ini bertema kuliah dan aktivis, di mana Ganjar harus memilih aktivis atau kuliahnya. Tetapi syukurnya Ganjar bisa membagi waktu dengan kuliah dan aktivisnya, di mana Ganjar selama kuliah aktif dalam pencinta alam, juga Geledek. Geledek ini gerakan demokrasi kampus. Pada saat kuliah, Ganjar menjadi aktivis PDI dan dia bahkan sudah bertemu dengan ketua PDI pada saat itu, yaitu Ibu Megawati. Sekarang kita lanjut ke bab 8. Pada bab 8 ini bertema mandiri. Pada bab ini dilema lagi yang dirasakan oleh Ganjar, di mana dia harus bisa membangkitkan kembali organisasi mahistiknya ya, atau pecinta alamnya, di mana yang sempat vakum dan tidak melakukan diklat SAR pada saat itu. Akhirnya Ganjar harus memikirkan bagaimana untuk kedepannya agar bisa melakukan diklat SAR dan juga membuat mahistiknya ini atau pecinta alamnya ini menjadi lebih besar lagi. Selanjutnya kita masuk ke bab 9, di mana tema dari bab 9 ini adalah cinta, karir, dan keluarga. Di mana dilema yang dirasakan oleh Ganjar tidak berakhir di bab 8, guys. Karena di bab 9 ini Ganjar harus memilih keluarga, karir, atau cintanya. Di mana kakak ipar dari Ganjar yang merawatnya selama di Jogja, selama dia SMA di Jogja hingga dia kuliah, istri dari kakak Kunto ini mengalami sakit kanker. Akhirnya Ganjar harus memilih untuk merawat kakak iparnya ini atau meneruskan untuk mengejar karir-karirnya ke depannya,
ataukah cintanya? Sebenarnya cintanya dengan sang pacar baik-baik saja, tetapi masalah yang terbesar dalam bab ini adalah karir dan keluarganya, di mana sang Ganjar memiliki cita-cita yang sangat besar, yaitu ingin membahagiakan kedua orang tuanya dengan cara dia bekerja di kota besar, yaitu kota Jakarta. Tetapi keinginannya dia itu harus terhentikan karena penyakit dari kakak iparnya ini, yaitu kanker, di mana dia harus membantu kakak iparnya ini merawat ketiga anak dari kakak iparnya ini. Sebagai balas budinya dia kepada kakak iparnya, dia harus menghabiskan waktunya untuk merawat anak. Sebenarnya pada bab ini, bab 9 ini, dalam urusan percintaan, Ganja tidak terlalu dilema karena memang sang pacar Ganja yang sekarang menjadi istri dari bapak Ganjar tersebut adalah bisa mengerti dengan keadaan Ganjar. Tetapi yang menjadi masalah dalam bab ini adalah dia harus memilih antara karir dan keluarganya, karena tadi kakak ipar dari Ganjar mengalami sakit kanker dan tanggung jawab dari Ganjar adalah membesarkan anak-anak dari kakak iparnya. Jadi dia harus menunda kepergian dia ke Jakarta untuk mengejar karirnya di kota besar, yaitu kota Jakarta. Sekarang sampailah kita pada bab terakhir, yaitu bab 10. Pada bab 10 ini bertema sejarah atau masa depan. Kalau menurut saya sendiri, pada bab ini tidak terlalu menjelaskan tentang kehidupan Ganjar untuk kedepannya, melainkan motivasi ataupun kritik untuk diri dia sendiri untuk kedepannya, di mana kehidupan tetap berlanjut. Yang sering orang tuanya katakan pada dirinya adalah, dan dia tanam pada dirinya sendiri adalah disiplin, tanggung jawab untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang mencintainya dan menyayanginya. Yang ketiga adalah mandiri untuk dirinya sendiri, bagaimana untuk kedepannya. Sekian cerita dari novel ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.